Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, bahwa pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Dua komponen ini memang harus kita jaga, jasmani dan rohani. Jasmani berkaitan dengan badan kita, jasad kita harus sehat. Begitu juga rohani berkaitan dengan masalah batin, harus sehat. Jadi patutlah kita syukuri kenikmat ini, akan nikmat ini, nikmat yang sangat luar biasa. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian kita pada makalah yang selanjutnya, wal maqalatus saniyata asyara, dan makalah yang ke-12. Makalah yang ke-12 di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemukakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfari. La saghirata ma'al israri, tidak ada dosa kecil beserta terus menerus. Dosa kecil dilakukan terus menerus. Wala kabirata ma'al istighfari, dan tidak ada dosa besar beserta istighfar. Tidak ada dosa besar beserta istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. La saghirata ma'al israri fa innaha bil muwazzabati alaiha ta'azzumu fatasiru kabiratan wa aidan annaha ala azmi istidamatiha tasiru kabiratan fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan. La saghirata ma'al israri, tiada dosa kecil beserta terus menerus, dilakukan terus menerus. Fa innaha bil muwazzabati alaiha, maka sesungguhnya dosa kecil dengan menekuni atas dosa kecil tersebut ditekuni, ta'azzumu, maka dia akan membesar. Si dosa kecil tersebut akan membesar. Fatasiru kabiratan, maka jadilah dia dosa besar. Maka menjadilah dosa besar.
Kan begitu ya. Kemarin kita udah kasih contoh sederhana saja di tukang jahit. Tukang jahit kan suka ada tuh namanya benang yang kegunting dan lain sebagainya, tidak terpakai. Ya, maka benang-benang yang tidak terpakai tersebut berarakan, kemudian kagak disapu, nggak dibuang. Disapu sih disapu, tapi dikumpulin di ruang yang sama. Dari benang selembar menjadi 2 lembar, menjadi 3 lembar. Itu kan kecil-kecil itu. Diibaratkan itu dosa kecil. Akhirnya benang-benang tersebut terkumpul gitu. Terkumpul dosa-dosa kecil tersebut, benang-benang kecil tersebut terkumpul menjadi besar. Menjadi besar. Nah, itu diibaratkan seperti itu. Jika dosa kecil itu la saghirata ma'al israri, tidak ada dosa kecil beserta dilakukan terus menerus, maka dia akan menjadi dosa besar. Gitu kan ya Kong ya? Wa aidan annaha ala azmi istidamatiha, dan juga bahwasanya dosa kecil ala azmi, atas berazam. Azam itu adalah keinginan yang sangat kuat. Azam itu adalah keinginan yang sangat kuat. Dan juga bahwasanya dosa kecil ya, yang dilakukan dengan azam yang sangat kuat untuk melanggengkannya, niat yang sangat kuat untuk melanggengkannya, tasiru kabiratan, maka dia akan menjadi besar. Menjadilah dia besar ya, dosa kecil tersebut jadi besar. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi, maka sesungguhnya niat manusia fil ma'asi, di dalam maksiat, kanat maksiatan, adalah satu maksiat. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali. Wala kabirota ma'al istighfari, dan tidak adalah dosa besar dan tidak dosa besar beserta istighfar. Ay at-taubat, maksudnya di sini adalah taubat. Bisurutiha, dengan syarat-syaratnya taubat. Bisurutiha, dengan syarat-syarat taubat. Fa inna taubata, maka sesungguhnya taubat, tamhu asral khati'ati ya, taubat itu akan menghapus asar daripada dosa, jejak daripada kesalahan. Wa in kanat kabiratan, meskipun dia adalah dosa besar. Jadi istighfar itu, taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang besar. Makanya kalau kita menyadari bahwasannya kita melakukan dosa besar, segera istighfar, segera bertaubat, segera bertobat, karena sesungguhnya bertobat itu
akan menghapuskan asar daripada dosa, asar daripada kesalahan, meskipun itu adalah dosa besar atau kesalahan besar, akan terhapus dengan asbab kita beristighfar, bertobat. Maka wala kabirata ma'al istighfari, kata kanjeng Nabi, tidaklah dosa besar, tidak akan menjadi dosa besar beserta istighfar. Ya. Wala kabirata ma'al istighfari, tidak adalah dosa besar bersama istighfar. Rawah hadzal hadis ad-Dailamiyu an Ibni Abbas. Jadi Imam Dailami yang meriwayatkan akan hadis ini, beliau dari Ibnu Abbas. Wal maqalatus salisata asyara. Kemudian kita akan lanjutkan yang berikutnya adalah makalah yang ke-13. Kila hamul arifi asna'u wa hammu zahidi ad-du'a'u. Li'anna hammul arifi rabbuhu wa hammu zahidi nafsuhu. Bukakan. Kila dikatakan hammul arif, tujuan orang yang arif, as-sana'u yaitu memuji, wa hammuz zahidi dan tujuan orang zuhud, ad-du'a yaitu doa. Li'anna hammal arif rabbuhu, karena bahwasanya tujuan atau cita-cita orang yang arif, rabbuhu adalah Tuhannya, wa hammuz zahidi dan cita-cita orang yang zuhud, nafsuhu adalah dirinya sendiri. Hamul arifi as-sana'u, tujuan atau cita-cita orang arif adalah memuji. Ai muradul arif billah, tujuan yakni yang dikehendaki orang yang arif dengan Allah, as-sana'u 'alallahi ta'ala, yaitu memuji kepada Allah Ta'ala, bijamili sifatihi, dengan keindahan sifatnya Allah Ta'ala, dengan keindahan sifatnya Allah Ta'ala. Nah, itulah tujuan orang-orang arif, ya, memuji kepada Allah. Wa hammuz zahidi, dan bermula tujuan atau cita-cita orang zuhud, ad-du'a'u, yakni yaitu doa. Ai uradul mu'ridi anizza idi qadra hajati minad dunya biqalbihi ad-du'a. Tegasnya maksudnya yang dikehendaki, yang diinginkan daripada orang yang berpaling dari kelebihan menurut kadar hajat minad dunya biqalbihi, dengan hatinya. Jadi orang zuhud ini adalah orang yang berpaling dari kelebihan
kadar hajat kebutuhan daripada dunia. Kayaknya kalau orang zuhud itu tidak mengambil dunia kecuali hanya untuk sekedar kebutuhan hajatnya, hanya sekedar kebutuhan hidupnya, untuk dia bisa melakukan kelanjutan hidup dan bisa melakukan ibadah. Itu orang zuhud. Itu orang zuhud, tidak serakah terhadap dunia, tidak rakus terhadap dunia. Itulah orang zuhud. Jadi tujuan daripada orang zuhud adalah doa. Wa huwa at-tadarru'u ilallahi ta'ala bisu'ali ma indahu minal khair. Jadi orang zuhud itu juga adalah merendahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan meminta apa-apa yang di sisi Allah daripada kebaikan. Jadi dirinya tadarru'. Dia tadarru', dirinya direndahkan di hadapan Allah. Doanya juga ya. Doanya ini orang zuhud ya. Seperti orang yang merintih. Tahu merintih? Suaranya lembut ya. Enggak dikeras-keraskan. Tuh, enggak dikeras-keraskan. Jadi orang zuhud adalah orang yang merendahkan diri kepada Allah dengan meminta apa-apa yang di sisi Allah daripada kebaikan. Li'annal hammal arifi rabbuhu, karena bahwasanya tujuan orang arif adalah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La sawabu walal jannatu, tujuannya orang arif bukan pahala. Tujuan orang arif itu bukan cari pahala dan juga bukan cari surga. Dia tujuannya Allah, yaitu mencari ridha Allah. Tuh orang arif. Wahamuz zahidi nafsuhu, dan bermula tujuan cita-cita orang zuhud nafsuhu adalah dirinya sendiri, ay manfaatun nafsihi minas sawab, yaitu maksudnya manfaat daripada dirinya, minas sawabi daripada pahala, wal jannati dan surga. Tuh. Ya, jadi tujuannya orang zuhud adalah untuk kemanfaatan dirinya, baik itu pahala maupun surga. Fa furiqa baina man himmatuhul fururu wa man himmatuhu rabus sutur. Nah, inilah dia. Maka berbeda di antara orang-orang yang tujuannya, yang cita-citanya yaitu bidadari, yang cita-citanya bidadari, dan orang yang tujuannya cita-citanya diangkat tirai, ya, dihilangkan tirai atau tutupannya. Nah, kita silakan memilih, ya. Dua-duanya juga baik orang arif maupun orang zuhud. Silakan memilih. Kita Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi sudah menjelaskan kaul itu
bergantung kembali kepada diri kita Sendiri. sendiri. Mau yang mana? Mau jadi orang arif mangga, mau orang juhud juga silakan. Itu Kong ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat. Amin. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.